Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera sahabat TNTB. Kembali melanjutkan traveling, jelajah, mencari keunikan-keunikan di sekitar kita. Hari ini Minggu 6 Maret 2022. Perjalanan kita mulai dari tadi ya, jembatan Blundo, Kabupaten Magelang, ya 2 km dari kota Magelang ke arah Jogja. Jalan ini adalah jalan utama Magelang Jogja. Minggu yang cerah, kita melewati jalanan poros tengah ini ke arah Yogyakarta dari Magelang, dan di depan ini pertigaan Blabak ya, pertigaan Blabak ke arah kiri menuju ke arah Boyolali via Ketep atau Selo ya. Di pertigaan ini kita ke kiri kalau lurus ke arah Jogja ataupun ke arah Borobudur. Dan rute ini sama yang kita lewati dengan episode sebelumnya ya, jelajah Magelang Boyolali via Selo atau di video Tol Kayangan Magelang. Bisa sahabat TNTB saksikan di video sebelumnya. Untuk linknya ada di pojok atas, kita sematkan ya. Hari ini Minggu, suasana cukup cerah, jalanan juga tidak terlalu ramai ya, masih sekitar pukul 8 pagi. Kita ke arah timur menuju Kecamatan Sawangan. Pagi ini ada informasi ada nyadran Gunung Puli, sebuah nyadran di Desa Podosuko, Kecamatan Sawangan, dan di atas bukit namanya Gunung Puli. View Merapi di depan cukup mempesona ya di daerah Sawangan ini, karena jalan ini memang sebentar lagi memasuki kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Merbabu. Jadi ya, view dua gunung itu memang sangat dominan di daerah timur Magelang ini ya. Di pertigaan Patok atau pertigaan Mangunsari ini kita berbelok lagi ke arah Desa Podosuko, tetapi melewati Desa Mangunsari dahulu. Jalanan desa ini lumayan tetapi tidak terlalu lebar, jadi ya kita tidak bisa terlalu cepat ya, harap pelan-pelan, karena ini merupakan jalanan penghubung antar desa. Tentu saja melewati pemukiman padat ya. Ke arah utara
Desa Podosuko ini sekitar ya 20 menit 30 menit lah, sekitar 4 km dari jalan utama tadi Magelang Boyolali. Dan view persawahan di sini dengan latar belakang gunung Merbabu Merapi ya, cukup eksotik. Karena kebetulan juga cuaca cerah, nampak jelas aktivitas mayoritas penduduk daerah sini petani. Di depan itu nampak Gunung Sumbing ya di utara. Kita mengarah ke utara. Nah, banyak sekali petani yang beraktivitas pagi ini di sawah ladang. Karena jalan agak sedikit bergelombang ya, dan lupa mematikan otomatis kamera, jadi kadang ketika melewati gelombang yang cukup mengakibatkan getaran, sehingga ya secara otomatis kamera akan terbalik. Jadi mohon dimaklumi ya sahabat NTB, karena ini juga persiapan yang kurang. Nah, ini ketika hampir memasuki Desa Podosuko, view-nya sungguh luar biasa. Gunung Sindoro, Gunung Sumbing nampak di utara jauh, dan di timur ada Merapi dan Merbabu yang nampak jelas, karena ya cuaca pagi ini cukup bersahabat. Nah, di perempatan Sidomulyo ya, Sidomulyo ini kita ambil lurus. Kalau ke kanan kembali ke Sawangan, dan ke kiri melewati desa-desa, dan juga bisa kembali ke jalan utama. Kita lurus menyusuri jalan Sidomulyo ke arah Podosuko. Untuk informasi bahwa tradisi nyadran Desa Gunung Kuli ini di Podosuko ini dilaksanakan setiap tahun sekali, tepatnya di minggu pertama bulan Ruah atau menjelang bulan puasa. Nah, ini kita melewati tadi Balai Desa Podosuko ya. Di sebelahnya ada Pasar Hulu atau Pasar Desa Podosuko. Dan di sini ada informasi bahwa jadah serundeng menjadi makanan ciri khas di pasar ini. Informasi baru saya dapatkan setelah di kegiatan nyadran nantinya. Jadi ya sayang tidak bisa lain kali kuliner banyak sekali kuliner tradisional yang konon masih dijual belikan di pasar desa, pasar tradisional ini. Pasar
tadi sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, karena konon kabarnya ya pasar ini juga menjadi tempat menjual berbagai komoditas saat itu yang diawasi oleh penjajahan Belanda. Jadi sudah sangat tua sekali pasar tadi. Mungkin ada nama lain pasar tadi ya, tetapi saya kurang begitu banyak informasi yang saya dapatkan. Ada nama lain lagi, mungkin sahabat TNTP yang bisa komen di bawah mana nama lain pasar tadi ya, sahabat TNTP, sebagai informasi kita semua bahwa ya memang pasar yang unik yang ada di Desa Podosuko, Sawangan, Magelang ini. Kita lanjut lurus menuju ke desa Gelap ya, Dusun Gelap, di mana lokasi Gunung Kuli berada, dan juga pelaksana dari kegiatan ini merupakan warga Dusun Gelap ya. Tidak jauh dari pasar tadi, hanya sekitar 1 kilo saja, dan tetap ke utara ya. Nah, setelah tanya ke warga bahwa ternyata masih di ujung depan jauh lokasi untuk pelaksanaan nyadran di Gunung Kuli ya. Gunung Kuli, kenapa Gunung Kuli? Ini juga karena istilah bahasa Jawa yang berarti ngungkuli atau lebih tinggi dari sekitar ya. Jadi tanah, gundukan tanah yang tingginya lebih tinggi dari sekitar, sehingga dinamakan gunung yang ngungkuli, diperpendek Gunung Kuli. Nah, ini banyak sekali terlihat persiapan warga Dusun Gelap yang melaksanakan tradisi pagi ini. Nah, ini di perempatan Podo atau perempatan Dusun Gelap ini kita lurus dan setelah melewati sekolah dasar ini tidak begitu jauh lokasi Gunung Kuli. Gunung Kuli sendiri ternyata sudah rubah menjadi wisata desa, tepatnya di utara Punden ya, itu di utara Makam itu ada objek wisata juga, tetapi belum sempat kita datang ke sana. Nah, di perempatan tadi kita ambil yang lurus ya, yang ke arah Jalan Elang kalau di peta Google Map ini. Kita lurus dan Punden Makam tidak begitu jauh dari perempatan tadi. Nah, ini nampak anak-anak juga mulai menuju ke Gunung Kuli. Nah, nampaknya ini lokasinya di sebelah kiri dan sudah banyak warga yang parkir di tempat ini. Kita cari parkir dan mencari informasi tentang nyadran tradisi Gunung Kuli ini, sahabat TNTP. Simak terus kelanjutan video ini untuk kita kabarkan keunikan-keunikan dari sekitar kita. Pak Jalil, Pak. Oh, Jalil asli ya mriki, Dusun Dusun Gelap. Gelap. Berarti nek sing nglaksanake niku panitiane Dusun Gelap. Nggih, panitia Dusun Gelap, mangke terus dibantu kali apa ya? Sekitare ngoten lho, Mas. Dari Kecamatan Candimoyo, Kelurahan Candimoyo, Kelurahan Suronalan, Kelurahan Buto, niki dadi 4 kelurahan. Nah, niki kira pusakane pun mau dalu. Pun mau dalu. Eman sayang boten melu.
Ini mboten semeriah biasane niku. Niki carane kita permulaan malih to, Mas. Pun rutin. Tiap minggu pertama ruah. Nggih, minggu pertama ruah. Niku pun nonton apa snack-snack niku tadi niku lho teng ngandhap niku nang. Nggih. Oh niku sinten mawon angsal mendhet. Wah, angsal. Angsal. Pok Anu sinten anune pundhane sinten niki? niki Pangeran Dipokusumo, Nyi Dipokusumo. Dipokusumo, Nggih. Pangeran Diposekti, Nyi Diposekti kalih Nyi Roro Asih. Oh nggih. Nek sak ngertose kula nggih minta kawin saking Jogja. Nah, tadi kita dapatkan informasi dari panitia warga Dusun Gelap bahwa ya pelaksanaannya setiap setahun sekali, dan ternyata ramai juga penjual-penjual keliling yang menjajakan jajanan di sini ya, baik mainan, makanan. Karena memang keramaian ini juga sangat banyak setiap tahunnya, dan ini tepat di sebelum tangga pertama warga desa menyediakan makanan, baik snack, minuman, juga nasi yang sudah dimasukkan dalam plastik, dan ini dibagikan kepada seluruh warga ataupun pengunjung ataupun siapa saja yang naik ke Gunung Kuli untuk mengikuti tradisi nyadran desa ini. Dan ini juga merupakan sedekah dari warga ya, untuk warga, karena ada juga warga dari lain dusun, lain desa yang juga akan ikut melaksanakan tradisi nyadran ini. Nah ini seluruh orang yang mau naik ke Gunung Kuli akan dibawakan satu-satu sebagai bekal makan, minum, juga makan siang, karena nantinya acara akan dilaksanakan cukup lama juga hingga menjelang tengah hari ya. Nah, di atas ada makam 3 buah makam Ki Ageng Dipokusumo, Ki Ageng Diposekti, dan juga Nyi Roro Asih. Mereka bertiga kakak beradik ya, mulai dari Dipokusumo yang paling tua, kemudian Diposekti nomor 2, dan Roro Asih nomor 3. Menurut silsilah mereka merupakan keturunan dari Pangeran Benowo II, karena Pangeran Benowo I itu mempunyai anak Pangeran Benowo II, kemudian ya anak-anak mereka menyiarkan agama Islam, karena Pajang merupakan kerajaan Islam pertama ya di wilayah Mataram saat itu. Jadi mereka menyiarkan sampai daerah lereng barat Merapi, dan mereka juga bermukim di sini hingga akhirnya. Dan di sini di tangga kedua ini warga akan menyumbangkan infak sodakoh mereka untuk perawatan makam dan lain sebagainya ya, yang nantinya akan digunakan untuk kemaslahatan juga. Gedong. Nah itu warga kan dengan sukarela memberikan infak ya pada panitia, dan ini sudah menjadi kegiatan rutin mereka, jadi ya biasa dilaksanakan. Mereka juga akan terbiasa dengan infak sedekah. Nah inilah tangga menuju punden Gunung Kuli, lumayan menanjak juga, dan
anak tangga juga banyak, tetapi tidak menjadi masalah bagi warga desa Podosuko ya, karena kebiasaan mereka juga akan berziarah melakukan nyadran di punden tokoh penyiar agama Islam, juga tokoh pendiri pemukiman di sekitar Podosuko ini. Semakin siang juga semakin banyak warga yang memadati komplek makam ini ya, bahkan bukan hanya warga Podosuko tetapi hingga dari kecamatan lain di berbagai wilayah di Magelang ini. Nah, itu di ujung bukit ya, terdapat makam tiga tokoh tadi ya, kakak beradik. Nah, ini lumayan terjal sebenarnya, tetapi tidak nampak ya di kamera. Nah, ketika menaiki sudah di depan makam ini akan nampak para sesepuh dusun gelap, juga warga yang akan menyambut para peziarah nyadran ya. Mereka akan menyambut, juga akan mempersilahkan warga yang naik ke Gunung Kili ini untuk duduk menikmati bekal yang tadi diberikan atau berziarah ke makam. Dan itu juga sang juru kunci makam ya. Nah, bagi warga yang sudah berziarah, mereka akan mencari tempat duduk di sekitar punden ini. Nah, di sini warga juga yang ingin berziarah ke makam tokoh tadi juga dipersilahkan, dan itu di sebelah kanan merupakan tombak. Tombak juga ada songsong tunggul roko ya, yang seharusnya biasanya dilaksanakan kirap dahulu dari dusun gelap menuju ke makam ini, tetapi karena masih dalam situasi pandemi, ternyata songsong atau payung dalam bahasa Jawa dan senjata tombak tadi dikirap tadi malam jam 12 malam, jadi tidak sesuai prediksi saya ya, bahwa akan dilaksanakan kirapnya pagi hari ini juga. Dan ini air suci. Kita dengarkan penjelasannya. Air suci dipendet sak pune ndonga teng lebet. Nggih. Anu mendete nggih malam Jumat wingi niku. Oh, malam Jumat. Saking sumber pun ya. Saking sumber mriki. Mriki. Wonten sumbere mriki. Enten rituale mboten nek pas mendete. Nggih, nggih. Nggih, malam Jumat itu. Berarti sak derenge minggu pertama ruah niki malam Jumat mendet niki. Dalu, Pak. Jam pinten sak niki? Nggih jam 12. Kali pola. Tiang pinten sing mendet niki? Yang pitu. Tiang pitu. Ngajeng tahun ngajak nek ngono tak derek. Nggih, setahun sekali tadi itu. Nggih. Yang pertama. Ya, jadi air suci ini diambil dari sumber air di bawah Gunung Kuli di sisi barat ya, dan dilaksanakan malam Jumat 2 hari yang lalu, juga tengah malam. Ingin sekali besok suatu saat mengikuti prosesi lengkap di Gunung Kuli ini, dari prosesi pengambilan air hingga prosesi kirap
songsong dan tombak ya. Nah ini para peziarah atau warga yang ikut nyadran ini dipersilahkan untuk mengambil air suci ini karena dipercaya memberikan banyak manfaat dan berkah. Ini turun temurun sudah dipercaya, bahkan ratusan tahun dipercaya bahwa air ini memberikan kepercayaan tersendiri bagi warga sekitar ya, dan boleh diambil. Dan ini sang juru kunci bunga ya sebelum ditaburkan di makam tiga tokoh tadi ya. Jadi warga datang langsung menuju sang juru kunci ini untuk semacam memberikan apa ya, dalam adat istiadat Jawa atau lebih cenderung kejawen, dan ini merupakan peninggalan tradisi sebelum Mataram ya. Jadi masih dipercaya bahwa prosesi ini juga memberikan dan juga keharusan atau syarat bagi mereka yang mempercayai ya. Jadi sang juru kunci ini membakar semacam kemenyan, kemudian bunga yang akan ditaburkan di punden makam tokoh tadi akan diberikan semacam doa-doa di sini sebelum akhirnya ditaburkan di atas pusara makam ya. Nah, warga yang ingin melakukan doa di punden akan membawa bunga dan melakukan ritual dahulu di juru kunci bakar menyan ini ya. Kemudian akan masuk ke makam untuk berdoa dengan menaburkan bunga tadi ya yang sudah dibawa dan sudah didoakan di sini. Kemudian warga yang tidak melakukan ini akan langsung mengambil air suci dan duduk mencari tempat. Nah ini tombak dan payung yang tadi malam dikirap ya. Setelah acara nyadran, tombak dan payung ini juga kemudian akan dibawa kembali ke dusun gelap, tetapi untuk informasi kirapnya juga tidak pasti, sehingga ya sayang melewatkan prosesi kirap yang kedua kalinya, karena ada informasi juga sore hari, ada juga malam hari. Mudah-mudahan ada warga sekitar yang bisa memberitahu lewat komen ya di bawah, sehingga kita bisa mengabarkan lengkap di tahun-tahun berikutnya. Nah, tadi selepas berziarah di punden, warga selanjutnya akan duduk mengelilingi makam ini ya di tempat-tempat terbuka. Kemudian akan mulai memakan tadi makanan, snack, minuman yang sudah dibagikan dari bawah tadi. Kemudian beristirahat sejenak sambil menunggu acara inti dimulai, yaitu doa nyadran, doa keselamatan bersama-sama. Dan terlihat sepanjang waktu dari tadi pagi terus saja warga yang datang ya, kemudian nyekar di punden atau berdoa di dalam, dan kegiatan ini sudah menjadi tradisi. Jadi ya sungguh unik. Kenapa penuh misteri ya, tradisi penuh misteri ini? Karena yaitu karena warga yang datang harus nyekar, harus bakar menyan, harus berdoa, harus air suci, dan ini sungguh-sungguh masih merupakan misteri. Tapi ya misteri yang unik untuk kita kabarkan ya sahabat NTV. Dan nampaknya acara akan segera dimulai, jadi kita ikuti sebagian prosesi nyadran di punden
Ki Ageng Dipokusumo, Ki Ageng Diposakti, dan juga Nyi Roro Asih. Modene acara urut angka 3 non inggih waosan tahlil utawi kalimatut thayyibah. Sabatanipun waosan kalimatut thayyibah tumuli kalajengaken adicara urut angka sekawan non inggih sambutan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah, selepas acara inti doa bersama dan juga ada tausiah ya dari tokoh yang ada di Desa Podosuko ini, warga selanjutnya akan meninggalkan tempat ini ya, melewati tangga tadi, kemudian juga melewati tadi tempat untuk pembagian snack makan minum. Bahkan hingga sore hari konon ini warga juga masih berdatangan meskipun acara doa bersama di atas sudah selesai, karena ada juga warga yang dari jauh, dari luar wilayah juga akan datang ke tempat ini. Nah, inilah makam Gunung Kuning Katiluwih ya, Podosuko, Sawangan, Magelang. Dan tadi keunikan Nyadran memang ya, memang bagi saya ini masih banyak misteri tentang tokoh-tokoh dari keturunan kerajaan Pajang, Mataram Islam ya, juga tentang tujuan ritual. Memang dalam tradisi Mataram, kegiatan seperti kejawen dan lain sebagainya tidak dilarang dalam agama Islam, karena itu merupakan sebuah ya akulturasi, karena Islam juga diterima karena adanya akulturasi, kegiatan-kegiatan tradisi budaya yang tidak dilarang oleh Wali Songo dahulunya ya. Jadi agama Islam juga diterima di masyarakat Jawa khususnya, karena yaitu karena adanya pendekatan dengan memperbolehkan bahwa tradisi dan budaya yang sudah ada boleh dilaksanakan. Jadi ketika ada tokoh-tokoh agama yang mengkaitkan tradisi dan budaya, sebenarnya itu apa ya, karena dari zaman penyiaran agama Islam oleh Wali Songo hal itu sebenarnya boleh dilaksanakan, tetapi kenapa saat ini diungkit-ungkit. Jadi ya,
dan itu merupakan khazanah budaya, tradisi, kekayaan intelektual masyarakat kita ya. Jadi biarkan saja, dan selama kita tidak terganggu ya sah-sah saja sih. Nah, itulah keunikan Nyadran Gunung Kuli, sahabat NTP, nyadran yang masih penuh misteri. Kita pulang meninggalkan desa Dusun Kelap, Wonosuko melalui jalan alternatif ke arah barat tadi, lurus melewati Desa Bateh. Ini sudah di Kecamatan Candi Mulyo. Ternyata dekat, tidak terlalu jauh dari Kecamatan Candi Mulyo ini, dan ini bisa menjadi rute alternatif mungkin tahun depan yang ingin ke Gunung Kuli ya, karena jalanan ini mengarah langsung ke Kota Magelang, sahabatnya. Ternyata dekat dengan kota, dan karena saya juga baru sekali ini ya melewati jalan alternatif tadi, karena informasi dari warga tadi yang mengikuti nyadran Gunung Kuli ya, ternyata lebih dekat ke arah utara melewati Bateh, kemudian Tampir Kulon, Tampir Wetan hingga ke kota. Nah, ini di perempatan Tampir ini, ketika lurus ke Kota Magelang, kanan ke Candi Mulyo dan Tegalrejo, kiri ke Blabak, arah kita datang tadi pagi ke arah Jogja. Nah, kita lurus ke arah Magelang kota, tidak terlalu jauh dari Magelang kota, sekitar ya 4-5 km saja, karena di depan itu juga Gunung Tidar sudah nampak dekat sekali. Memang sengaja kita lewat jalan alternatif ini karena ya mungkin bisa memberikan gambaran lengkap jika sahabat NTP juga melalui datang dari Magelang kota ya. Tetapi perlu diperhatikan bahwa tidak bisa memakai kendaraan roda 4 jika melalui alternatif ini ya, karena jalanan tadi yang melewati jembatan terlalu kecil untuk dilewati kendaraan roda 4. Itu di depan Gunung Sumbing, di bawahnya ada Gunung Tidar, dekat sekali, dan kita langsung tembus di jalan Magelang Jogja di daerah Mertoyudan, sebelah selatan Artos ya, di perempatan Artos Kota Magelang. Tidak jauh, hanya sekitar setengah kilo dari tempat ini Artos di sisi kanan. Nah, sahabat NTP, itu tadi keunikan misteri nyadran Desa Gunung Kuli. Terima kasih atas dukungannya, sahabat. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.